Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yusuf dengan NIM 15524 dan rekan saya Danendra dan juga Jasmine Alexandria. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan yang membahas tentang tsunami. Akan fokus pada tiga hal. Pertama, apa itu tsunami secara fisik. Kedua, bagaimana ia bertransformasi dari laut dalam hingga ke pantai. Dan ketiga, apa implikasi semua ini untuk mitigasi bencana. Next, apa itu tsunami? Mari kita mulai dari definisi dasarnya. Tsunami adalah gelombang akibat gangguan geologis, paling sering gempa di dasar laut. Secara ilmiah, sifat kuncinya adalah gelombang air dangkal. Disebut dangkal bukan karena lautnya, tapi karena panjang gelombangnya hingga ratusan kilometer, jauh lebih besar daripada kedalaman laut. Sifat inilah yang memberinya perilaku ganda. Di laut dalam, ia sangat cepat seperti pesawat jet, tapi amplitudenya rendah. Saat mendekati pesisir, ia melambat dan energinya bertransformasi menjadi ketinggian yang sangat merusak. Rumusan masalah sendiri yaitu apa karakteristik fisik tsunami di laut dalam dan juga di pantai. Yang kedua, bagaimana proses transformasi shoaling dan refraksi mempengaruhi gelombang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh topografi lokal, bentuk teluk, punggungan laut terhadap ketinggian tsunami. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk menjelaskan fisik dasar tsunami, pembangkitan dan propagasi. Ya, dan kedua, menganalisis proses transformasi gelombang di pesisir. Yang ketiga, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis peran batimetri dan morfologi dalam memodifikasi energi tsunami. Ada perbedaan antara tsunami dan gelombang tepi atau edge waves. Singkatnya, gelombang tepi berasal dari pantulan gelombang biasa dan menjalar sejajar pantai. Dampaknya lebih ke sedimentasi, sedangkan tsunami berasal dari gempa dan menjalar radial dari sumbernya, dan dampaknya sangat destruktif. Keduanya adalah fenomena yang sangat berbeda. Adapun di sini tabel dari perbedaan edge waves dan tsunami yang dibedakan dari beberapa aspek, yaitu sumber pembangkitan, frekuensi dan periode, panjang gelombang, dampak di pesisir, arah perambatan, dan ketergantungan pada topografi. Propagasi tsunami di laut dalam. Karena sifatnya sebagai gelombang air dangkal, seluruh kolom air dari dasar ke permukaan ikut bergerak. Kecepatannya tidak bergantung pada gelombangnya, tapi hanya pada kedalaman laut. Mengikuti rumus C sama dengan akar GH, di mana G adalah gravitasi dan H adalah kedalaman. Periodenya sangat panjang, dari 15 menit hingga 40 menit. Inilah mengapa di samudera dalam ia bisa melaju 700 km per jam, tapi amplitudenya masih sangat kecil. Ada transformasi tsunami di pesisir. Ini adalah momen paling kritis saat tsunami mencapai pesisir. Dua proses ini mengubah segalanya. Yang pertama ada shoaling. Saat kedalaman berkurang, kecepatan harus berkurang. Energi kecepatan tadi ditransfer menjadi ketinggian gelombang. Ini alasan gelombang naik dan jadi tinggi. Yang kedua ada refraksi. Karena dasar laut tidak rata, gelombang akan membelok mengikuti kontur. Refraksi ini bisa memfokuskan energi ke satu titik atau menyebarkannya. Satu hal penting untuk evakuasi, gelombang pertama belum tentu yang terbesar. Seringkali gelombang susulan lebih berbahaya. Pengaruh topografi lokal, yang dimana diambil berdasarkan Stafford tahun 1963. Yang pertama ada batimetri yang berada di dasar laut. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu punggungan bawah laut atau ridge, di mana dia uh, berfungsi untuk memfokuskan energi sehingga amplitudo di pantai menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah lembah bawah laut atau valleys. Dia bertugas untuk menyebarkan energi sehingga amplitudo di pantai menjadi lebih rendah. Lalu ada fitur pesisir. Yang pertama ada terumbu karang dan estuari. Dia berfungsi sebagai peredam energi alami sehingga menyebabkan gelombang menjadi lemah. Yang kedua ada bentuk teluk sempit. Dia akan menyebabkan efek corong atau funneling sehingga energi terperangkap dan terkonsentrasi, membuat tinggi gelombang menjadi meningkat secara drastis. Selanjutnya ada pengaruh pulau dan implikasi. Yang pertama ada interaksi dengan pulau, di mana ada pulau bulat, itu akan menyebabkan difraksi sehingga gelombang membelok mengelilingi pulau dan membuat area belakang pulau tetap terdampak. Yang kedua ada pulau memanjang, dia akan memberikan efek protektif atau zona bayangan di area belakangnya. Lalu ada implikasi untuk mitigasi. Yang pertama ada data batimetri dan morfologi pesisir wajib ada untuk permodelan risiko untuk mengetahui, guys. Yang kedua ada menjadi dasar penentuan zona aman dan desain sistem peringatan dini melalui INATOS.
Selanjutnya ada permodelan dan studi kasus. Yang pertama, permodelan numerik itu menggunakan contoh dari MOS. Yang pertama ada menstimulasikan seluruh siklus hidup tsunami, ada pembangkitan, propagasi, dan rendaman. Yang kedua ada menggunakan persamaan gelombang air dangkal, lalu menggunakan input kunci, data batimetri dan topografi resolusi tinggi. Dan yang terakhir ada hasil, yaitu prediksi waktu tiba dan estimasi ketinggian dari gelombang tsunami itu sendiri. Studi kasus yang kita kenal adalah tsunami di Aceh tahun 2004. Bencana ini menunjukkan kerentanan pesisir yang landai. Namun, pelajaran terpentingnya, investigasi pasca bencana membuktikan bahwa area yang masih memiliki bakau dan terumbu karang yang sehat, kerusakannya jauh lebih ringan. Ini bukti nyata fungsi peredam alami. Tragedi ini juga menjadi pemicu utama lainnya, Inathouse. Selanjutnya, tsunami Tohoku di Jepang tahun 2011. Jepang adalah negara yang paling siap, tapi tsunami tetap melampaui seawall mereka. Mengapa? Jawabannya adalah topografi lokal. Pesisir Tohoku memiliki pesisir ria, yaitu teluk-teluk sempit berbentuk V. Ini adalah contoh sempurna efek corong dalam skala masif yang memperkuat gelombang hingga 40 meter. Ini membuktikan pertahanan buatan manusia memiliki batas. Selanjutnya ada aplikasi Indonesia Tsunami Early Warning System atau Inathouse. Semua ilmu ini diterapkan di Inathouse. Ini adalah sistem rantai, di mana yang pertama ada deteksi gempa, kedua analisis dan simulasi potensi tsunami. Lalu langkah krusialnya adalah verifikasi. Sinyal tsunami dikonfirmasi dengan data real time dari buoy dart di laut dalam dan tide gauge di pantai. Baru setelah terkonfirmasi, peringatan disebarluaskan. Sebagai kesimpulan, ada 4 poin utama. Yang pertama, tsunami adalah gelombang air dangkal. Perilakunya diatur oleh kedalaman. Yang kedua, transformasi utamanya adalah shoaling di pantai. Gelombang melambat dan meninggi. Yang ketiga, morfologi pesisir, seperti teluk sempit, adalah faktor penentu daya hancur, bukan hanya magnitudo gempa. Yang keempat adalah pemahaman fisika. Ini adalah fondasi ilmiah untuk sistem peringatan dini yang efektif. Berdasarkan laporan yang kita buat, ada 2 saran. Dari sisi teknis, prioritas utama adalah akuisisi data batimetri dan topografi resolusi tinggi. Model kita hanya seakurat data inputnya. Dari sisi kebijakan, peta bahaya tsunami harus diintegrasikan secara tegas ke dalam rencana tata ruang wilayah. Dan yang terakhir, teknologi tidak cukup, edukasi publik dan latihan evakuasi rutin tetap yang paling krusial. Sekian dari kelompok 7, terima kasih.